Modal kampanye pemilu tidaklah murah. Ratusan juta hingga miliaran rupiah rela dikeluarkan peserta pemilu demi memperoleh suara. Tapi sebenarnya dari mana sih sumber dana kampanye ini? Apakah ada batasan nominalnya? Dana kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang, dan jasa yang digunakan peserta pemilu untuk membiayai kegiatan kampanye. Kampanye pemilu bisa didanai dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Anggaran tersebut dialokasikan pada bagian anggaran KPU. Nantinya KPU akan memberikan fasilitas kampanye seperti pemasangan alat peraga kampanye pemilu di tempat umum, iklan media massa cetak, elektronik dan daring, serta debat pasangan calon tentang materi kampanye pemilu pasangan calon. Selain APBN, ada juga sumber lain untuk mendanai kegiatan kampanye. Di antaranya dari harta pribadi peserta pemilu, partai politik dan atau gabungan parpol, serta sumbangan dari pihak lain. Ya, benar, sumbangan. Dana yang diperoleh dari pihak perseorangan seperti dari anggota keluarga atau parpol pengusung. Sumbangan juga bisa datang dari kelompok, perusahaan, dan atau badan usaha non-pemerintah. Memang sah-sah saja menerima sumbangan asalkan dilaporkan ke KPU dengan mencantumkan identitas yang jelas dan mengikuti batasan nominal yang telah ditentukan. Nah, sumbangan yang berasal dari perseorangan untuk pemilu presiden dan wakil presiden nominalnya tidak boleh melebihi 2,5 miliar rupiah. Angka yang sama juga berlaku untuk pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Namun untuk pemilu anggota DPD RI, sumbangan perseorangan paling banyak hanya bernilai 750 juta rupiah. Sedangkan sumbangan yang berasal dari kelompok, perusahaan atau badan usaha non-pemerintah tidak boleh melebihi 25 miliar rupiah untuk Pilpres, juga pemilu anggota DPR RI, DPRD Provinsi, serta DPRD Kabupaten Kota. Untuk pemilu DPD RI, nominal sumbangan dari pihak ini hanya boleh bernilai maksimal 1,5 miliar rupiah. Lalu kenapa sih sumbangan dana kampanye ini harus dibatasi? Jika mengutip buku basa-basi dana kampanye terbitan Perludem, tujuan pembatasan sumbangan dana kampanye adalah agar partai politik maupun calon pejabat legislatif dan eksekutif yang kelak terpilih nanti tetap memiliki kemandirian dalam membuat kebijakan dan keputusan demi kepentingan rakyat, bukan malah melayani pihak tertentu seperti para penyumbang dana kampanye. Kampanye pemilu bukanlah ajang untuk adu kekuatan uang, melainkan wadah bagi peserta pemilu untuk saling adu gagasan. Nah, Anda sebagai pemilik suara, gunakan masa kampanye pemilu ini untuk menelusuri visi, misi, serta program kerja yang ditawarkan peserta pemilu, agar pada 14 Februari 2024 nanti semakin mantap dalam memilih pilihan.